Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas materi tentang ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS. Nah, silakan selamat menyimak. Oke, berbicara ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS, kita dapat temukan bahwa ketelitian posisinya itu bervariasi atau memiliki spektrum ya. Jadi tidak hanya satu ketelitian. Ada spektrumnya mulai dari beberapa meter hingga beberapa milimeter. Nah, spektrum tersebut tergantung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tergantung data yang digunakan. Nanti apakah data kode, data fase, apakah L1, L2, apakah kombinasinya, dan lain-lain ya. Jadi tergantung data yang digunakan, kemudian tergantung geometri satelit, kemudian tergantung kesalahan dan bias, tergantung juga metode penentuan posisi, strategi pengamatan, hingga strategi pengolahan data. Itu hal-hal yang mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS. Nah, saat ini ketelitian posisi dalam sistem GNSS GPS itu dapat mencapai nilai 2 mm ya, dengan menerapkan strategi-strategi kemudian pemilihan data tertentu ya, yang tadi sudah disebutkan. Nah, dengan 2 mm ketelitian, kita dapat bayangkan kita dapat menentukan posisi semut ya dengan akurat. Nah, kita lihat ilustrasinya nih. Jadi sekecil semut dapat ditentukan posisinya dengan tepat ya, dengan akurat. Sungguh luar biasa nih. Sebelum Mei tahun 2000, terdapat kebijakan dari Amerika yang diberi nama kebijakan SA atau Selective Availability, yaitu kebijakan di mana posisi dari satelit dan juga waktu satelit itu terdegradasi ya, atau sengaja dibuat tidak teliti ya. Nah, sebagai konsekuensinya, ketelitian posisi dapat mencapai ratusan meter. Nah, ini bisa dilihat ilustrasinya bagaimana dulu ketika SA-nya masih on, kemudian yang warna biru nih contohnya, dan ketika SA sudah di off, nah ketelitiannya sangat jauh berbeda ya. Nah, tentunya ketelitian ratusan meter ini ya, kalau kita bicara misalnya aplikasi yang ada sekarang seperti Gojek, Waze, Google Map, nah itu tidak akan bisa berfungsi secara maksimal seandainya kebijakan SA masih ada ya. Tetapi untungnya sudah di-off-kan ya. Nah, sekarang kita akan kupas bagaimana kualitas data yang digunakan itu akan mempengaruhi spektrum ketelitian pada sistem GNSS GPS ya. Nah, ini ketika data yang digunakan data kode itu akan memberikan ketelitian yang lebih rendah dibandingkan ketika kita menggunakan data fase ya. Lalu penggunaan data sinyal L1 saja, L1 only, itu akan memberikan ketelitian yang lebih rendah dibandingkan kita kalau menggunakan sinyal L1 dan L2 ya. Karena nanti semakin banyak data akan semakin bagus buat ketelitian posisi. Kombinasi data juga L1 dan L2 kalau dikombinasikan itu juga akan mempengaruhi ketelitian. Nah, lalu apabila data-datanya itu terganggu oleh obstruksi sinyal ya,
itu bisa menyebabkan cycle slip. Kemudian apabila datanya terkena interferensi, itu akan menurunkan kualitas ketelitian. Nah, jelas terlihat ya bagaimana kualitas data mempengaruhi spektrum ketelitian posisi dalam sistem GNSS GPS. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana geometri satelit itu dapat mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS ya. Nah, jadi semakin banyak satelit yang teramati dengan persebaran yang merata di semua kuadran langit. Nah, dapat dilihat ini contohnya jika merata di semua kuadran langit, maka akan semakin teliti posisi pengamat yang diberikan ya. Nah, di sini indikatornya itu dikasih nama GDOP ya. Geometric Dilution of Precision. Jika nilainya kecil, volume tetahedronnya ini besar, nah ini berarti semakin teliti. Berbeda kalau GDOP-nya besar nih. Sementara volume tetahedronnya kecil, nah karena ini tidak merata di semua kuadran langit, lebih kepada bagian atasnya saja. Nah, ini ketelitiannya tidak akan seteliti yang gambar di sampingnya. Nah, itu penjelasan bagaimana geometri satelit mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS. Dan tentunya kalau semakin banyak satelitnya yang tadi sudah disebutkan, ya semakin teliti ya. Yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana kesalahan dan bias pada data GNSS GPS itu mempengaruhi spektrum ketelitian posisi ya. Nah, faktanya memang data-data GNSS GPS itu akan dihinggapi kesalahan dan bias, sehingga kesalahan dan bias tersebut akan signifikan mengganggu ketelitian posisi nanti ujungnya ya, apabila kita mengabaikannya. Kalau kita perhitungkan, kita koreksikan kesalahan dan biasnya tersebut, maka lain cerita ya. Nah, kesalahan dan bias antara lain terkait kesalahan pada sistem satelit. Kemudian bias pada propagasi sinyal ya. Tadi kesalahan pada sistem satelit, contohnya kesalahan orbit, jam satelit, SA, anti-spoofing gitu. Sementara terkait bias pada propagasi sinyal, contohnya bias ionosfer, troposfer, cycle slip, dan ambiguitas fase. Lalu yang berikutnya kesalahan dan bias itu terkait lingkungan pengamat ya, bias pada lingkungan pengamat. Contohnya multipath imaging interferensi. Nah, yang terakhir kesalahan pada sistem receiver. Contohnya kesalahan jam receiver, fase antena, noise ya. Nah, nanti pembahasan kesalahan dan bias ini ada materinya tersendiri ya, akan dijelaskan lebih detail ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap spektrum ketelitian posisi nanti. Nah, ini adalah ilustrasi ya bagaimana kesalahan dan bias yang ada pada data GPS tersebut ya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi ada yang terkait dengan sistem satelit nih, terkait dengan kesalahan orbit satelit dan jam satelit, kemudian terkait propagasi sinyal, nah, ada yang namanya ambiguitas fase, kemudian cycle slip, bias ionosfer, bias troposfer gitu ya. Lalu terkait lingkungan pengamat nih, bias pada lingkungan pengamat ada multipath imaging. Nah, lalu kesalahan dan bias yang ada pada sistem receiver. Ada receiver clock.
error, antena error, receiver noise. Nah, ini ilustrasinya ya, terkait kesalahan dan bias ya, supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas ya. Pembahasan berikutnya, kita akan coba melihat metode penentuan posisi yang mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS ya. Nah, kita lihat dalam sistem GNSS GPS terdapat banyak metode penentuan posisinya ya. Jadi kita mengenal prinsip penentuan posisi juga metode penentuan posisi. Dan metodenya ada banyak ya. Nah, ini secara umum metode terbagi menjadi absolute atau point positioning, lalu differential positioning. Selanjutnya nanti kita akan mengenal yang namanya metode statik, real time kinematic atau RTK, di GPS, precise point positioning, RTPPP, dan lain-lain ya. Nah, nanti ini akan ada pembahasan secara khusus ya, lebih detailnya. Nah, masing-masing metode akan memberikan ketelitian posisi yang berbeda. Nah, kita bisa lihat nih kata kuncinya ya. Bagaimana metode penentuan posisi mempengaruhi spektrum ketelitian. Itu karena metodenya banyak dan masing-masing metode ternyata memberikan ketelitian posisi yang berbeda. Menjadikan spektrum ketelitian ya. Nah, ini adalah penjelasan metode penentuan posisi dalam bentuk diagram ya. Nah, dapat kita lihat di sini metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS terbagi menjadi surveying, navigasi, kemudian seperti tadi disebut ada yang namanya absolute positioning, kemudian differential positioning, di sini juga sama. Kemudian nanti kita mengenal ada yang namanya RTK, RTPPP, kemudian statik, dan lain-lain ya. Nah, ini ilustrasinya dalam bentuk diagram ya, bagaimana metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS. Nah, di dalam tabel kita dapat melihat bagaimana tipikal ketelitian dari masing-masing metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS ya. Nah, kalau kita lihat point positioning atau absolute positioning ketika SA-nya masih on, nah itu tipikal ketelitiannya bisa mencapai 100 meter ya. Ketika SA off itu hanya 3-6 meter. Lalu metode precise point positioning, tipikal ketelitiannya bisa mencapai 2 hingga 4 cm. Untuk RTPPP sekitar 10 cm. Lalu untuk static survey atau survei GPS, nah ini tipikal ketelitiannya bisa hingga 2 mm ya. Nah, ini yang paling teliti. Metode static survei atau survei GPS ya. Nah, untuk RTK itu bisa 1 hingga 5 cm dan di GPS atau differential GPS itu sekitar 1-2 meter tipikal ketelitiannya. Berikutnya kita akan bahas bagaimana strategi pengamatan mempengaruhi spektrum ketelitian posisi. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa strategi pengamatan ya, yaitu terkait panjang baseline, waktu pengamatan, kemudian bagaimana visibilitas ke satelit, penggunaan antena anti multipath, dan lain-lain. Nah, ini strategi-strategi pengamatan ini nantinya akan memberikan spektrum ketelitian tersendiri. Nah, kita lihat di sini. Ketika bicara baseline pendek, itu akan memberikan ketelitian posisi yang lebih baik dibandingkan
dengan baseline yang lebih panjang. Lalu waktu pengamatan yang lebih lama, itu akan memberikan ketelitian yang lebih baik. Malam hari lebih baik dari siang hari. Kemudian visibilitas ke satelit yang lebih baik, yang tidak terlalu banyak gangguan atau obstruksi, maka akan meningkatkan ketelitian. Selanjutnya, menghindari benda imaging, interferensi, dan reflektans ya. Nah, ini juga akan meningkatkan ketelitian. Nah, yang terakhir penggunaan antena anti multipath itu akan lebih baik ya, akan meningkatkan ketelitian. Nah, jelas kelihatan bagaimana strategi pengamatan kaitannya dengan spektrum ketelitian ya. Dari apa yang diuraikan tadi. Nah, kita lanjut ke bagaimana strategi pengolahan data mempengaruhi spektrum ketelitian. Nah, jadi ketika kita melakukan pengolahan data, nah nanti ada strategi-strategi pengolahan datanya. Dan strategi-strategi ini akan mempengaruhi ketelitian posisi yang diberikan. Software yang digunakan itu juga akan menentukan ketelitian hasil ya. Nah, ini beberapa catatan strategi pengolahan data ya. Jadi ada yang namanya differencing data, ada yang namanya pemodelan dan estimasi kesalahan dan bias, perataan data, lalu penggunaan software yang mampu menangani kesalahan dan bias secara maksimal, contohnya menggunakan software ilmiah, dan lain-lain. Nah, itu strategi pengolahan data yang akan mempengaruhi spektrum ketelitian posisi. Ya. Jadi jelas ya, dapat dilihat bagaimana strategi pengolahan data mempengaruhi spektrum ketelitian posisi. Kalau kita visualisasikan bagaimana hal-hal yang mempengaruhi spektrum ketelitian, maka dapat dilihat visualisasi skematiknya seperti ini ya. Nah, kita dapat lihat bahwa spektrum ketelitian dipengaruhi oleh satelit geometri, kemudian data serta kualitas data, kesalahan dan bias, strategi pengamatan, kemudian metode-metode penentuan posisi yang kita pilih, serta strategi pengolahan datanya. Nah, ini visualisasi semua hal yang mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS. Kalau kita tabulasikan hal-hal yang mempengaruhi spektrum ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS, nah inilah hasil tabulasinya ya. Jadi seperti halnya visualisasi skematik ya, kita bisa lihat ya. Data dan kualitas data seperti apa, kesalahan dan bias seperti apa yang mempengaruhi spektrum ketelitian, kemudian geometri satelit, metode penentuan posisinya, strategi pengamatan, hingga strategi pemrosesan data ya. Nah, ini tabulasinya ya, bisa dibaca ya. Nah, sekarang kita akan bahas ketelitian dan sistem komponen tinggi pada GNSS GPS ya. Nah, ketinggian titik yang diberikan oleh GPS ketika kita amati, nah itu nantinya berupa ketinggian titik di atas permukaan elipsoid BGS 84 ya.
Nah, tinggi elipsoid tidak sama dengan tinggi otometrik ya, yang umum digunakan untuk keperluan praktis sehari-hari, yang biasa diperoleh dari sifat datar atau leveling ya. Nah, untuk mengubah ketinggian titik di atas permukaan elipsoid WGS84 ke tinggi otometrik, nah ada rumusnya ya. Ini rumus sederhananya. H sama dengan H kecil, H besar sama dengan H kecil kurang N. Di mana H kecil adalah tinggi elipsoid, H besarnya tinggi otometrik, N-nya adalah undulasi geoid ya. Nah, ini ilustrasinya dapat dilihat juga seperti ini. Ada yang namanya depresi vertikal, namun bisa diabaikan secara praktis ya, untuk kepentingan praktis. Nah, ketelitian komponen tinggi yang ditentukan dengan GPS umumnya 2 hingga 3 kali lebih rendah dibandingkan ketelitian komponen horizontalnya. Kadangkala bahkan bisa sampai 4-5 kali lebih rendah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini karena satelit-satelit hanya bisa diamati yang berada di atas horizon saja ya, atau one side geometry. Nah, sehingga secara geometrik tidak optimal nih kaitannya dengan komponen tinggi. Nah, lalu kesalahan atau efek dari kesalahan dan bias umumnya adalah memanjang memendekkan data ukuran ya, ukuran jarak. Nah, dalam hal ini yang paling terpengaruh nantinya ya pastinya komponen tinggi ya. Nah, ini penjelasan kenapa ketelitian komponen tinggi lebih rendah dari komponen horizontalnya. Nah, meskipun kita pahami bahwa ketelitian posisi tinggi lebih rendah dari posisi horizontalnya, namun demikian ketika posisi horizontal telah mampu sampai dengan 2 mm, ini artinya ketelitian komponen tinggi bisa mencapai 3 kali 2 mm atau 5 kali 2 mm. Artinya di sini bahwa tinggi GNSS GPS dapat dikatakan sudah teliti juga ya. Nah, jadi jangan salah persepsi. Ketika ada yang bilang bahwa ketelitian tinggi tidak bagus, nah faktanya ya sudah bagus sebenarnya ya. Hanya 3 hingga 5 kali lebih rendah saja. Nah, nanti ketelitian undulasi itu sangat mempengaruhi hasil akhir dari ketelitian tinggi pada sistem GNSS GPS ya. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah akhir pembahasan materi tentang ketelitian posisi pada sistem GNSS GPS. Semoga bermanfaat.